Menumbuh kembangkan semangat para petani di lapangan, di mana di saat pandemi ini ekonomi Sumatera Selatan dapat tumbuh bahkan di atas rata-rata provinsi-provinsi sejajar di Sumatera ini, dikarenakan kita tetap produktif seperti komoditas karet, kelapa sawit, dan beras, kelapa, dan banyak lagi komoditas, bahkan orang tadi. Nah, inilah yang harus kita jaga. Kita tidak boleh langsung puas dengan nilai dalam waktu seminggu kita bisa ekspor begini, tapi kita masih ada kendala. Apa kendala kita? Jika saja pelabuhan ini dan fasilitasnya lebih dari ini, tentu kita sudah bisa sejajar dengan provinsi-provinsi di Jawa. Untuk itu tadi salah satu poin yang saya minta Bapak Menteri Pertanian untuk sesuai dengan rencana awal, Sumatera Selatan adalah menjadi gerbang ekspor pangan yang insya Allah akan dibuat Palembang Import di Tanjung Carat Banyuasin. Dan untuk itu saya juga mengapresiasi para eksportir dan balai karantina, rekan-rekan Forkompinda yang telah bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadikan sektor pertanian ini sebagai ikon bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanya. Selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di Pelabuhan Indonesia 2 Cabang Palembang. Saat ini kita menyaksikan Provinsi Sumatera Selatan melepas produk ekspor ke berbagai negara dengan tujuan utama Tiongkok, yaitu dengan komoditas ekspor karet. Pelepasan merdeka ekspor sudah dilakukan secara nasional di 17 pelabuhan di Indonesia pukul 10 tadi siang, yang langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Itu tadi. Tapi kita sudah cukup siap lah. Seperti karet kan tidak dalam bentuk cair atau bentuk apa? Berbentuk cair latek atau sudah dalam bentuk sir. Sir ini sudah industri hanya tinggal menjadi barangnya. Jadi itu salah satu. Terus sawit. Sumsel sendiri hari ini mengekspor jumlah produk pertanian didominasi oleh karet, kelapa, dengan negara tujuan Tiongkok dengan total ekspor 44 miliar. Nilai ini terkumpul dalam 1 minggu. Tidak dalam bentuk jadi kayu juga demikian. Kayu tidak dalam bentuk barang mentah, tapi sudah barang jadi yang dibuat di Indralaya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.